Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA, dan juga guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji Asep Saifullah MA. Para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita membaca surah Ummul Quran, suratul Fatihah, dengan niat yang pertama agar kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah di dalam mengisi sisa usia kita dengan amal-amal soleh. Yang kedua, kita niatkan ini sebagai bekal tambahan kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita niatkan agar kita diberikan istiqomah di dalam mencari ilmu, supaya ilmu yang kita cari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita baca salat nariyah dengan niat agar kita kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم kepada guru kita. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil islam Abi Ishaq Asy-Syirazi wa Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Majlis Ta'lim Wafiz Al-Amin Center, wabil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin LC, dan guru kita Bapak Kiai Haji M. Harir Rosyadi MA, juga para guru-guru yang lainnya, para tokoh, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak dan segenap kaum remaja. Ada Bapak RW, ada RT doang. Insya Allah tahun depan jadi lurah. Amin. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah ampuni dosa-dosa kita, dimudahkan urusan kita. Insya Allah bulan depan bisa pergi umroh sama guru kita. Syarat pergi umroh nggak harus punya duit ya guru ya. Itu tukang es teh kemarin pergi umroh itu, tahu ya? Tahu yang lagi viral. Iya, itu katanya sebelum pergi umroh ada yang ngasih duit 100 juta, ada yang ngasih 150, ada yang ngasih 300, ada, iya kalau dikumpulin itu baji sampai se-M itu. Iya, habis gitu ada yang berangkatin umroh lagi ya. Makanya kalau pengen berangkat umroh harus jualan es teh. Cuman jualan es tehnya depan Gus Miftah ya.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, begitu pula pemirsa channel Wafiz Guru ya, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian fikih yang berjudul Sholat di atas kendaraan, perspektif mazhab Syafi'i. Ketika kita berada di pesawat, kemudian tiba waktu sholat, ini kira-kira bagaimana toharohnya, bagaimana sholatnya? Apakah wudhunya itu apakah harus berwudhu atau cukup bertayamum di kursi pesawat? Kemudian bagaimana sholatnya? Menghadap kiblat atau menghadap arah pesawat? Kemudian juga kita akan bahas bagaimana sholat di atas kereta, di atas bis, di atas kapal laut ya. Bahkan kemarin ada tentara yang nanyain, Ustadz, bagaimana sholat di dalam kapal selam? Saya nyelam itu 3 minggu katanya. Gimana sholat di kapal selam? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama kita akan mulai dari sholat di atas pesawat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berada di pesawat, kemudian tiba waktu sholat, maka kita akan menyaksikan sebagian penumpang ada yang tayamum di kursi pesawat. Jadi kursi pesawat bagian depannya dia tayamum. Ada lagi sebagian penumpang yang bawa semprotan dari luar, bawa spray gitu ya, bukan kispray Pak ya. Udah gatel, kudu pakai kispray mah, pakai spray ya. Jadi bawa botol kecil disemprotin tuh Pak. Begitu tiba waktu sholat, mereka menyemprotkan air ke wajahnya ya, kemudian tangan, kepala, kaki. Ada juga yang nekat wudhu di toilet pesawat. Ini kan kecil banget guru ya, udah toiletnya kecil, airnya kalau dipencet keluar mati lagi, keluar mati lagi ya. Ada yang maksain wudhu di situ. Pertanyaannya, menurut mazhab Syafi'i, kira-kira bagaimana toharohnya dan bagaimana sholatnya? Kita baca dulu ya kitabnya. Ini kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Jadi Al-Muhazzab itu dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi yang berjudul Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Kita baca Al-Muhazzabnya dulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, wa in lam yajid ma'an wala turaban shalla ala hasabi halih li'anna taharata syartun min syurutis shalah fal ajzu anha la yubihu tarkas shalah kasatril aurati wa izalatin najasati wastiqbalil qiblati wal qiyami wal qiraati. Titik. Kesimpulannya begini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita membaca literatur fikih dalam mazhab Syafi'i, salah satunya kitab yang tadi kita baca, atau misalkan kitab tafsirnya, ada tafsir yang bercorak mazhab Syafi'i, yaitu tafsir Ayatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Imam Ilqiyah Al-Harrasi. Jadi beberapa kitab tafsir itu memiliki corak. Ada tafsir coraknya mazhab Syafi'i, tafsir Ayatil Quran karangan Ilqiyah Al-Harrasi. Ada tafsir yang coraknya mazhab Maliki, yaitu tafsir Ayatil Ahkam karangan
Al-Imam Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi itu ada dua ya. Ada yang pakai alif lam, Ibnu Al-Arabi. Ada yang nggak pakai alif lam, Ibnu Arabi. Itu beda orang ya. Yang pakai alif lam itu ahli hadis dari madhab Maliki. Kemudian yang tidak pakai alif lam itu ahli tasawuf ya Pak ya. Ini beda orang. Kemudian ada lagi kitab tafsir yang bercorak mazhab Hanafi. Namanya sama judulnya, Tafsir Ayatil Ahkam, pengarangnya Al-Imam Al-Jassos. Nah, kalau kita lihat di dalam literatur fikih dan di dalam literatur tafsir, kita akan menyimpulkan seperti ini. Ketika kita berada di atas pesawat dan tiba waktu sholat, maka langsung sholat, tidak perlu wudhu dan tidak perlu tayamum. Kenapa tidak perlu wudhu? Karena air walaupun ada tapi terbatas persediaannya, hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saja, seperti untuk minum dan istinja. Karena air itu terbatas, maka di dalam fikih disebut al-faqdul maknawi. Walaupun secara realitas, secara faktanya ada, tapi dihukumi tidak ada karena keterbatasan itu. Maka tidak perlu wudhu. Lalu bagaimana? Apakah harus tayamum di kursi pesawat? Maka ini saya jelaskan versi mazhab Syafi'i Pak ya. Tidak perlu untuk bertayamum di kursi pesawat juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idal thayyiba." Kalau kalian tidak menemukan air, hendaklah bertayamum. Dengan apa tayamumnya? Sha'idan thayyiba. Nah, sha'idan ditafsirkan oleh Imam Syafi'i dengan at-turab, yaitu debu. Pertanyaannya, di kabin pesawat ada debu nggak? Nggak ada debu Pak, bersih sebersih-bersihnya. Ada yang bilang, Pak Ustadz ada debu yang nggak kelihatan kan? Debu apa tuh namanya yang kecil-kecil banget? Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, andai kita boleh bertayamum dengan debu yang tidak terlihat, maka kita pun boleh berwudu dengan air yang tidak terlihat. Kan udara bawa air juga ya? Boleh atau begini tuh? Wah. Pertanyaannya boleh nggak? Nggak boleh. Karena prinsip fikih itu adalah nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Semua yang nampak-nampak saja. Jadi kalau ingin berwudu dengan air yang kelihatan. Ingin bertayamum dengan debu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan bukan urusan fikih gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tidak tidak boleh bertayamum karena tidak ada debu ya. Juga kalau kita ingin sedikit melebar ke mazhab yang lain, menurut Imam Maliki dan Hanafi, yang dimaksud as-sa'id atau sa'id dan thayyiba adalah kullu ma ala wajhil ard. Semua unsur bumi boleh digunakan untuk bertayamum. Kira-kira unsur bumi apa aja? Tanah, batu, pasir, kayu gitu ya. Jadi boleh menurut Hanafi dan Maliki, selain bertayamum dengan debu, kita pun boleh bertayamum dengan batu, dengan pasir, dengan pohon, dengan semen kalau pengen ngetes ilmu. Apalagi habis diaduk gitu ya, aduh mantep banget itu. Iya. Ya. Jadi menurut Maliki Hanafi,
bertayamum tidak khusus dengan debu tapi semua dengan unsur bumi. Artinya dengan benda yang muncul dari bumi. Pertanyaannya, di kabin pesawat ada unsur bumi nggak? Nggak ada. Kita duduk di kursi dari kain kursinya, ya. Yang kursi di depan kita bahannya plastik, ada layar, pinggir-pinggirnya plastik. Itu bukan unsur bumi. Jadi sebetulnya menurut Syafi'i, menurut Maliki, Hanafi, tayamum di kursi pesawat itu tidak boleh. Ya, tidak ada teori yang menaunginya. Saya beberapa kali browsing di Google, Pak. Ini siapa sih yang bilang tayamum di kursi pesawat? Ada beberapa situs memang sampai menghadirkan gambar-gambarnya, cuman saya nggak menemukan referensinya. Ini referensi dari mana gitu? Sumber primernya dari mana? Karena kan kalau pakai teori Syafi'i, tayamum harus pakai debu, nggak masuk tuh. Pakai Hanafi, Maliki juga harus pakai unsur bumi, nggak masuk juga, ya. Makanya sampai sekarang itu masih jadi PR buat saya. Bahkan saya pernah bertanya kepada seorang ustadz yang mengatakan boleh tayamum di kursi pesawat. Cuman jawabannya ya melayang-layang juga. Kurang sebutkan referensinya itu kurang, di mana, teori siapa, begitu ya. Nah, jadi di pesawat itu ketika tiba waktu sholat langsung sholat saja. Tidak perlu wudu, tidak perlu tayamum. Sholatnya bagaimana? Kata Imam Nawawi, yajibu alaihi an yusalliya fil hal ala hasabi halihi. Sholatnya itu sebisanya. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa ruku sujud semampunya. Tidak bisa menghadap kiblat, ikut arah pesawat, ya. Jadi sholat di atas pesawat itu sebetulnya banyak banget kekurangannya. Udah mangga wudu, nggak tayamum, nggak berdiri, nggak ngadep kiblat. Maka sholat seperti itu oleh para ulama dinamakan sholat lihurmatil wakti. Jadi sholat hanya untuk memuliakan waktu saja. Karena kan waktu sholat itu waktu yang sangat mulia, tidak boleh dikosongkan dari ibadah. Maka kita tetap laksanakan sholat sebagai formalitas saja. Ya, sholat lihurmatil waktu. Kemudian kata Imam Nawawi begini, karena sholat itu banyak kekurangannya, maka nanti ketika kita sampai tempat tujuan, sholat-sholat yang dilaksanakan di atas pesawat itu wajib diqodho. Tapi kodoknya itu kodok santai, Pak ya. Jadi begitu sampai tempat tujuan, Bapak kalau capek tidur dulu, makan dulu. Kodoknya besok besok, nggak apa-apa, ya. Itu kodoknya kodok santai. Karena nanti ketika kita bahas kodok sholat, itu kodok terbagi menjadi dua. Ada kodok alal faur, harus buru-buru. Sebelum tidur, makan, sebelum apapun, maka wajib mendahulukan sholat, kodok. Tapi yang kedua ada kodok yang alat tarohi, kapan aja terserah, seada waktunya. Nah ini termasuk kodok yang santai, tidak wajib disegerakan ya. Mana dalilnya? Dalil wajib mengerjakan sholat pada waktunya dan kemudian setelah itu harus diqodho. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Imam Qurtubi. Ini kitab tafsir. Tafsir ada Imam Qurtubi di sini. Oh, masya Allah. Pengarang kitabnya ada. Kayaknya harus dijazahin kitabnya nih. Kelas berat ini. Ya. Jadi Imam Qurtubi itu beliau ketika menafsirkan An-Nisa 43 dan Al-Maidah ayat 6 itu mencantumkan asbabun nuzul dari ayat tersebut. Dan asbabun nuzul ini juga dibahas oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu
dan juga ini merupakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kisahnya begini Pak, ketika Sayyidah Aisyah melakukan perjalanan Ghazwatul Muraisiyah bersama Nabi, tiba-tiba kalungnya hilang. Sementara kalung itu dipinjam oleh Sayyidah Aisyah dari kakaknya Asma binti Abu Bakar Siddiq. Nah, kalung itu hilang. Kemudian Rasul memerintahkan 2 orang sahabat untuk mencari kalung tersebut di padang pasir. Nah, saat mencari, tiba-tiba datang waktu sholat. Sementara tidak ada air dan perintah tayamum belum ada waktu itu. Maka 2 sahabat ini inisiatif melaksanakan sholat tanpa wudhu. Akhirnya mereka sholat tanpa wudhu Pak. Setelah kembali, mereka lapor pada Nabi, wahai Nabi, tadi kami berdua sholat tanpa wudhu. Nah, ketika itu Nabi tidak mengingkari Pak. Nabi tidak mengingkari perbuatan 2 sahabat ini. Maka kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu, dalam kitab ini, beliau mengatakan ini menjadi dalil bahwa ketika tiba waktu sholat, kita harus melaksanakan sholat apapun keadaannya. Nggak nemu air, nggak bisa tayamum, pakaian najis, ya, pakaian najis atau apapun itu, nggak tahu arah kiblat, ada di hutan misalkan, tetap wajib sholat. Ya, ala hasabi hali semampunya. Nah, itu kata Imam Nawawi. Nah, sholat ini dinamakan sholat lihurmatil wakti. Nah, kemudian mana dalil wajib mengkodok sholat itu? Kata Imam Nawawi, dalilnya masih di dalam Sahih Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat tanpa toharoh, tanpa wudhu, tanpa tayamum. Jadi kata Imam Nawawi, sholat yang dikerjakan tadi yang tanpa wudhu, tanpa tayamum, atau ada wudhu, ada tayamum, cuman pakaiannya najis misalkan, intinya sholatnya ada kekurangan, maka nanti ketika bisa menyempurnakan sholat tersebut wajib diqodho. Jadi kurang lebih seperti itu hadirin. Ketika kita berada di pesawat, tiba waktu sholat, tidak usah wudhu, tidak usah tayamum, langsung sholat saja semampunya. Kemudian ketika sampai di tempat tujuan, atau nanti kodonya ntar dah di rumah, ya boleh, nggak jadi masalah. Kemudian yang kedua, sholat di kereta ya. Nah, sebetulnya sholat di kereta itu tidak sah. Kenapa? Karena syarat daripada sholat adalah al-istiqror. Jadi berdiri di tempat yang tidak bergerak. Sementara kereta bergerak, maka tidak sah sholat di atas kereta. Mau berdiri, mau ngadep kiblat, mau wudu, tetap nggak sah. Karena syarat dari sholatnya tidak ada, yaitu al-istiqror. Ya, cuman tetap kita wajib melakukan apa yang kita mampu saat itu. Misalkan bisa berwudu, kan kalau di kereta kamar mandinya luas tuh ya, luas, persediaan air banyak. Jangankan wudu, mandi junub bisa di sana Pak. Cuman ngapain mandi junub di kereta Pak? Habis ngapain itu di kereta ayo? Iya. Jadi di kereta ini wajib berwudu ya, karena persediaan air banyak. Nah, kemudian setelah wudu, sholat duduk, atau kalau ada tempat ruangan khusus untuk sholat di sana. Ya. Cuman ala kulli hal nanti kalau sudah sampai tempat tujuan atau sampai rumah, sholat yang ada di kereta wajib diqodho. Nggak bisa berdiri, duduk, ruku nggak bisa sempurna, sebisanya, nggak bisa ngadep kiblat, cukup hadap arah kereta. Begitu pula sholat di bis, sama ya. Saya ulangi lagi, salah satu syarat sahnya sholat adalah sholat di atas tempat yang istiqror, yang tenang, yang tidak berjalan ya.
Nah, kalau kita sholat di atas bis yang sedang berjalan, maka tidak sah sholat kita. Apalagi di bis itu kan air nggak ada ya. Di toilet ada dikit persediaan buat istinja aja. Ya, debu juga nggak ada. Cuman kalau di bis itu kan enaknya bisa berhenti di rest area. Ya, maka di bis itu kita sholatnya niat jama aja. Misalkan bis berangkat jam 11 siang, kemudian supirnya itu nggak pakai berhenti, Pak. Berhenti jam 4 sore. Ya sudah, ketika tiba waktu zuhur, niat sholat jama takhir, begitu ya. Atau misalkan bis berangkat jam 5, itu tukang bis nggak berhenti, emang jarang sholat dia misalkan ya. Berhenti jam 8 malam di rest area. Ya sudah, maghribnya di jama takhir dengan isya. Yang repot kalau subuh. Ya, supir OTW jam 3. Dia nggak berhenti kecuali jam 6. Wah, jam 6 baru berhenti, sementara jam 6 waktu subuh kan udah habis ya. Nah, maka kalau kasusnya seperti itu, kita wajib sholat subuh di bis. Nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, nggak usah berdiri, nggak ngadep kiblat, sholat sebisanya, namanya sholat lihurmatil wakti. Lalu bagaimana sholat di kapal apa namanya? Kapal laut ya. Nah, ini kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini syarah dari Minhaj di karangan Imam Nawawi, yang mensyarahkan Minhaj ini sampai 1000 ulama, Pak. Ada 1000 syarah Minhaj. Salah satunya yang paling terkenal adalah Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ya. Kan Ibnu Hajar ada 2. Ada Al-Haytami, ada Al-Asqalani. Al-Haytami punya guru Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya guru Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi sebetulnya ini dari masih sanad keilmuannya masih nyambung ya. Nah, ini Tuhfah ini karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, di dalam Tuhfah Syekh Ibnu Hajar mengatakan bahwa sholat di atas kapal laut itu sama seperti sholat di darat. Jadi sah ya. Di sana persediaan air juga banyak, wudhu, bisa berdiri, ada musolahnya ya. Jangankan musolah, restoran, kafe, kadang ada bar, parkiran luas ya Guru ya. Bioskop ada, kolam renang juga ya. Nah, jadi sholat di atas kapal laut itu sama dengan sholat di darat ya. Sah, bukan lihurmatil wakti, dan tidak usah diqodho. Lalu bagaimana sholat di kapal selam? Ini sholat di kapal selam sebetulnya agak rumit juga masalahnya. Di satu sisi dia tidak sah karena tidak istiqror ya. Kalau di pesawat, di kapal laut disebut istiqror kata Syekh Ibnu Hajar, karena ini sama dengan daratan kata beliau. Cuman kan kalau kapal selam tidak. Maka ada satu pendapat imam, yaitu pendapat Al-Imam Al-Muzani. Ini murid daripada Imam Syafi'i. Ini murid, salah satu murid yang paling alim. Kata Imam Al-Muzani, ketika tiba waktu sholat, sholat saja, bagaimanapun keadaannya, dan tidak usah diqodho. Nah, pendapat ini bisa digunakan ketika dalam keadaan darurat. Salah satunya sholat di kapal selam. Kan tentara kalau nyelam bisa sampai 3 minggu gitu ya. Masa sholat 3 minggu diqodho semua? Lah, 5 kali berapa itu? 21 berapa? 105 ya. Orang ngodo sholat 105 kali sholat, sulit ya. Sudah pakai pendapat yang meringankan Imam Al-Muzani, sholat dan tidak ada qodoknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sedikit pemaparan pada kesempatan kali ini, yaitu sholat di atas kendaraan perspektif madhab Imam Syafi'i. Tentu pembahasan ini masih banyak kekurangan, maka untuk menyempurnakan kekurangan
kita buka guru ya sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya disilakan. Silakan. Ada yang bertanya? Paham semua ini. Ya silakan. Ya, Ya, Pak silakan. Qurtubi. Masya Allah, Imam Qurtubi. Makmum. Dulu tadi kan persyaratan sholat itu mengapa tidak tadi alal istiqlal ya? Kereta itu berjalan, kemudian kapal laut juga sebenarnya berjalan, kemudian yang disebut tidak berjalannya itu seperti apa? Pesawat juga sebenarnya berjalan ya? Ada kan nggak berjalan, nentang kayak layangan itu. Ya, tapi Iya. jalan. Yang disebut berjalan manteng ya. Yang disebut berjalan itu seperti apa sih sebenarnya maknanya? Iya. Istiqlal gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi yang dianggap berjalan itu adalah ketika gerakan kendaraan itu dinisbatkan kepada gerakan kita. Contoh seperti ini. Di dalam tawaf, para ulama sepakat tawaf pakai kendaraan sah. Ya, misalkan pakai sepeda, skuter, yang bawa motor silakan dah, paling ditangkap polisi ya. Motor gue. Ya. Iya, sampai-sampai ulama itu mengatakan andai ada yang tawaf pakai kereta, ya itu sah. Kenapa? Karena nisbat bannya itu nisbat kepada kaki kita, seolah-olah kita yang berjalan. Jadi kalau kita sholat di atas bis, di atas tadi kereta, di atas pesawat, maka seolah-olah kita sholat sambil berjalan. Nah pertanyaannya, sholat sambil berjalan sah atau tidak? Tidak sah, ya. Nah, beda dengan sholat di atas kapal laut. Iya, kapal laut itu karena di dalamnya sudah fasilitas mencukupi. Ada fasilitas Iya, air, fasilitas tidur, kamar makan, ini itu, ada bulu tangkisnya, kadang futsalnya ya. Nah, karena sudah memenuhi fasilitas-fasilitas itu, maka dianggap sama seperti daratan, ya. Iya, walaupun secara realitas itu maju, cuman secara hukum itu hukum daratan sudah, ya. Karena majunya dia tidak dinisbatkan kepada kaki kita. Jadi kalau kita sholat di atas perahu kapal laut, ya tidak bisa dikatakan kita sholat sambil berjalan. Ya, karena tadi di atas pesawat kapal laut itu sudah banyak fasilitas-fasilitas seperti kita di daratan, maka hukumnya seperti hukum daratan. Nah, kurang lebih seperti itu. Sementara pesawat fasilitasnya terbatas, kereta apalagi bis, maka gerakan mereka itu dinisbatkan kepada gerakan kita. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya. Apa pikirnya kalau kita wudhu di kamar mandi guru? Wudhu di kamar mandi kan, kalau kita wudhu di kamar mandi itu kan kita bawa guru karena campur di dalam campur sama masuk tinja, kita yang tepat di tempat kamar mandi guru, maksudnya itu toiletnya. Kloset. Iya, ada tempat buang najisnya gitu ya. Jadi kita wudhu itu guru, pikirnya gimana? Iya, wudhu di WC, di toilet hukumnya sah, walaupun makruh. Artinya apa? Afdolnya jangan di sana, ya. Cuman kalau tetap kita memaksakan diri wudhu di sana, wudhunya tetap sah. Walaupun mungkin kalau secara pahalanya itu tidak sebanyak seperti kita wudhu di luar, tetap sah, ada pahalanya. Cuman pahalanya dikorting dikit dah, karena ada makruhnya begitu ya. Iya. Ya, tetap sah ya. Ini bisa dilihat salah satunya di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya guru, kalau pendapat ada yang sholat Jumat tidak memenuhi syarat, ya, kemudian sholat zuhur lagi, nah
itu pendapat menurut dari siapa-siapa guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendapat Imam Al-Bulqini yang dinukil oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in. Jadi kata Imam Bulqini begini, kalau sholat Jumat kita ada kemungkinan, nah ini Pak, bukan yakin nggak sah ya. Kalau yakin nggak sah mah ya wajib diulang Jumatnya. Tapi di sana ada kemungkinan tidak sah. Contoh, jamaahnya ada 100. Cuman kita nggak tahu yang mukim itu berapa dan yang pendatang berapa. Sementara syarat sah sholat Jumat adalah 40 mukim. Ya, ada 40 orang mustautin di sana. Ya, sementara kita sholat Jumat itu kita nggak tahu mukimin aslinya itu berapa. Nah, biasanya ini di daerah-daerah perantauan ya, kayak di Cikarang dah gitu. Iya, banyak banget pendatang gitu ya. Masjid-masjid transit gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kata Imam Al-Bulqini, maka dianjurkan setelah sholat Jumat itu mengerjakan sholat zuhur. Nah, ini sebagai antisipasi kalau Jumatnya itu tidak sah ya. Tapi kalau seandainya kita yakin sholat Jumatnya itu sah, misalkan di kampung, kemudian yakin orang yang hadir di masjid itu orang kampung situnya itu lebih dari 40 ya, maka tidak perlu diulang lagi sholatnya dengan sholat zuhur. Tidak dianjurkan, bahkan tidak sunnah ya. Jadi dianjurkan itu kalau kita ada kekhawatiran sholat Jumatnya itu tidak sah. Saya pernah sholat Jumat di Bogor, di daerah kampung Pak, di kampung. Saya yakin pribuminya ada 40 orang itu. Habis itu kiainya ngulang, ayo kita sholat zuhur lagi. Itu waktu masa-masa corona tuh, masa-masa corona. Habis gitu setelah sholatnya selesai, karena kiainya masih saudara saya samperin, Mang Haji itu tadi ngapa diulang ya? Kan kita itu mah jamaahnya udah pasti itu 40 lebih orang kampung sini, orang masjid di kampung asli ya, bukan masjid pinggir jalan. Itu di mana Mang Haji? Ya saya mah ikut-ikutan aja katanya. Oh gitu. Iya. Nah, jadi seperti itu ya, kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke, Ya, silakan. Mohon maaf, di daerah Banten itu mertua ya, mungkin itu bagian dari minoritas aja. Padahal itu juga mungkin itu guru. Itu bentuk kehati-hatian atau seperti apa ya? Walaupun itu sudah tidak corona memang guru sampai saat ini gitu guru. Terima kasih guru. Tapi orangnya 40. Waduh, melebihi guru. Iya. Masjidnya besar sekali guru. Di kampung ya? Di kampung. Iya. Ya intinya tadi sih kalau ada kekhawatiran tidak sah gitu ya. Tapi kayaknya kalau udah di kampung, masjidnya gede, jamaahnya banyak, itu mah kita yakin guru ya. Ya tidak ada kekhawatiran gitu. Tidak perlu diulang. Dan wallahu a'lam, yang mengulang pun alasannya apa saya nggak tahu gitu. Karena ya mohon maaf ya, banyak juga yang cuman ikut-ikutan atau cuman dengar dari orang, oh sholat Jumat itu diulang lagi tanpa tahu alasannya apa. Kadang ada yang begitu juga ya. Iya, tapi pertanyaannya mungkin begini, kita sebagai warga biasa, orang biasa bagaimana? Ya udah ikutin kiainya aja. Nanti yang tanggung jawab kiainya. Ya. Iya. Atau mungkin makmumnya nggak usah ngulang gitu bisa. Iya, makmumnya atau kita nggak usah ngulang lah. Kalau pada sholat Jumat di komat untuk
untuk melaksanakan sholat zuhur lagi guru, itu bagaimana guru? Sholat Jumat komat lagi gitu ya. Komat lagi. Oh, komat lagi. Iya. Ya, memang setiap kali kita ingin melaksanakan sholat fardu, maka ketika itu sunnah untuk melaksanakan komat. Ya. Jadi setelah sholat Jumat, kemudian ingin melaksanakan sholat zuhur sebagai kehati-hatian, itu memang sunnah komat lagi. Sama seperti kita sholat jamak. Sholat pertama komat, sholat. Kemudian ketika bangun akan melaksanakan sholat yang kedua, sunnah komat juga. Ya. Jadi setiap akan melaksanakan sholat fardu, sunnah komat. Wallahu a'lam. Lagi, iya, Pak Haji Sarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya dulu, kita yang sering kita alami sendiri, pernah sering kita alami, kita dulu kan kita kerja pulangnya jam 1, setengah 2 gitu. Malam. Malam ya, tidur subuh kesiangan. Nah setelah subuh kesiangan, waktunya kita udah bangun itu udah sholat isya ya. Setelah sholat isya kita baru bangun. Terus kita mau menjalankan sholat subuh itu gimana? Kita jadi ragu. Sedangkan sholat isya kan kita mau sholat nggak boleh. Terus gimana guru? Itu jalan keluarnya. Iya. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nama an sholatin falyaqdiha idza dzakaroha. Barang man nama an sholatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaroha. Barang siapa yang ketiduran sehingga dia meninggalkan sholat atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakan sholat tersebut ketika dia bangun dari tidur atau ingat dari lupanya. Ya. Nah, jadi langsung dikerjakan saja walaupun masih waktu isyraq. Ya. Walaupun jadi sholat qada itu tidak terikat oleh waktu apapun. Sholat qada boleh. Nyebutnya kodo, bukan adaan. Iya, qada. Nyebutnya qadaan. Itu sholat qada itu boleh habis subuh, habis asar, ketika matahari di pertengahan kepala. Jadi sholat qada itu kapan saja boleh, ya, bayar hutang. Nah, jadi bapak ketika tadi bangun jam 6, itu langsung sholat subuh saja, tidak jadi masalah. Niatnya qada. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saya niat sholat subuh qadaan lillahi ta'ala, atau bahasa Arabnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan. Dan karena ketiduran, maka kata para ulama, disebutkan juga dalam Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin, karena ketiduran maka qadanya itu boleh santai-santai, nggak buru-buru. Jadi bapak ketika bangun tidur boleh tuh ngopi dulu, sebatang 2 batang dah. Nah, seger. Iya. Iya. Mandi dulu. Habis mandi pakai mancing lagi. Pulang johor. Ya, jadi kodonya kodo santai. Ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan orang dalam keadaan dirawat, itu dalam keadaan BAB-nya akut, isi DTG keluar, sampai semingguan gitu kan. Sampai semingguan tuh dikit-dikit keluar air besar dikit, otomatis kan pakai pampers. Nah itu kalau lagi mau sholatnya itu ujung-ujungnya saya pernah tuh ngalamin gitu, ujung-ujungnya saya bodoh semua jadi nggak pernah ini. Cuma ikhtiar saya sendiri gitu kan, soalnya mau sholat udah nggak pede aja tuh. Iya. Sedikit-sedikit pampers gitu kan, pampers itu ya enak. Itu gimana Bu solusinya? Iya. Di dalam Al-Majmu ada pendapat Imam Malik. Imam Malik itu mengatakan boleh sholat bawa najis, cuman makruh doang. Jadi sholatnya sah. Nah, pendapat seperti ini sebetulnya nggak boleh dipakai kecuali dalam keadaan darurat. Seperti tadi kan sampai 2 minggu ya,
keadaan seperti itu, ya bayangin aja 1 hari 5 kali sholat kali 2 minggu. Iya, berat juga ya. Nah, maka kita boleh menggunakan pendapat itu. Jadi walaupun keluar BAB terus, maka nggak apa-apa, sholat semampunya sebisanya dan tidak perlu dikodok. Kalau pakai Imam Malik sah, kalau nggak perlu dikodok itu pakai Imam Al-Muzani, ya. Nanti yang main itu usul fikih semua itu, ya. Yang main usul fikih semua, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap sholat sebisanya. Bisa wudhu, nggak bisa nggak usah wudhu. Atau wudhu dulu nggak apa-apa. Nanti batal urusan belakangan. Lagi sholat keluar terus kan? Keluar terus. Teruskan sholatnya sampai akhir sah, tidak usah dikodok. Kalau pakai teori lihurmatil wakti, nanti konsekuensinya wajib dikodok, ya. Ini nggak usah pakai lihurmatil wakti, tapi langsung sholat apa adanya. Dan kata Imam Al-Muzani, ini selipan dari mazhab Syafi'i, guru. Karena kalau kita bahas semuanya, ternyata ada 4 pendapat. Salah satunya Al-Imam Al-Muzani, memang beliau itu sangat meringankan sekali kepada umat, ya, pendapat-pendapatnya itu. Salah satu pendapat yang meringankan itu, kata beliau, kata Imam Muzani, ketika tiba waktu sholat, maka sholat sebisa keadaanmu, ya. Keadaanmu seperti apapun sholat, walaupun sering keluar najis, nggak dapet air, nggak bisa tayamum, nggak bisa ngadep kiblat, sholat dan tidak perlu dikodok. Nah, itu pendapat yang meringankan dari Al-Imam Al-Muzani. Lagi toab, karena ada yang geser itu. Lagi toab ya. Kalau ditutup itunya tuh. Oh iya, ngeri ya. Iya. Iya. Toab juga sama, guru. Iya kan. Iya. Salat, iya. Dalam Sahih Bukhari, at-tawaf mislus sholah. Tawaf itu hukum-hukumnya sama seperti sholat, ya. Illa an yakuna illa an yakuna fihi rukhsatan fil kalam. Bedanya itu cuman ketika tawaf bisa boleh ngomong doang. Ya, kalau sholat nggak boleh ngomong. Gitu doang bedanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sholat Jumat, waktu mau sholat sunat, tiba-tiba waktu udah khotbah itu sebelumnya harus mendengar aja apa sholat sunat ya? Yang sebelumnya gimana? Aku ingin penjelasan. Iya. Di dalam kitab Zubat karangan Al-Imam Ibnu Ruslan, ketika kita masuk masjid sementara khatib sudah naik mimbar, maka tidak boleh melaksanakan sholat sunnah apapun kecuali tahiyatul masjid. Nah, jadi ketika khatib sudah naik mimbar, Pak, yang diperbolehkan sholat sunat cuma satu doang, tahiyatul masjid. Kata Ibnu Ruslan, itu pun hanya diperbolehkan membaca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah ruku, ya, nggak usah baca surat. Kemudian ketika ruku juga hanya sebentar saja rukunya. Bacanya satu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, jadi yang dikerjakan itu yang wajib-wajibnya saja, ya. Nah, ini dalil-dalilnya dibahas oleh Al-Imam Al-Hisni di kitabnya Kifayatul Akhyar. Nah, Kifayatul Akhyar ini syarah dari Matan Abi Syuja yang dikarang Imam Ahmad bin Husain Al-Isfihani. Nah, itu dibahas dalil-dalilnya oleh beliau, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ketika khatib sudah naik mimbar, tidak boleh kita sholat sunnah kecuali tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Adapun nanti kalau belum qobliyah Jumat, nanti qobliyahnya bisa dikerjakan abis Jumatnya, ya. Ya. Ibnu Ruslan pernah mengatakan wa yakhrujun nau'ani jam'an bin qidha ma waqata syar'u lima qad furido. Jadi sholat qobliyah itu kalau nggak sempat dilaksanakan sebelum sholat fardunya, nanti boleh dilaksanakan setelah fardunya. Nah, jadi nggak masuk qada juga, guru. Masih masuk adaan, ya. Masih masuk adaan. Jadi setelah sholat Jumat, sholat
qobliyah dulu atau ba'diyah dulu atau ba'diyah dulu qobliyah dulu, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup udah. Cukup. Insyaallah nanti bulan depan disambung lagi. Ya. Baik, Bapak sekalian, dilanjutkan dulu kita untuk berdoa. Ilahiyal karim antal karim, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadrisana wa tadarrusana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.